tingkatkan aman, imun dan iman, supaya badan kuat dan tahan, sabar disiplin, vaksin dan doa, supaya pandemi hilang segera. Ibu berkata, seberapa pahit cobaan tiba, semua datang atas izin yang maha kuasa. Walau pandemi melanda, ku tak pilih putus asa, ku tak pilih untuk kalah, aku tetap berusaha. Energi tak padam, ikuti protokol kesehatan, pakai masker tanpa kompromi, di atas hidung 2 lapis jadi. Tak lupa cuci tangan, sabun dan air jadi teman, rumah selalu dibersihkan, hidup sehat aku jalankan. Daya tahan tubuh tak lupa ditingkatkan, makan makanan dengan gizi seimbang, gak keluyuran, hindari kerumunan, maju para perwira, jaga kondisi badan. Ibu kekuatanmu anugerah Tuhan, maka berdoa dan berusaha di masa kelam. Aku ikhtiar dan tawakal, usaha dan berdoa, di dalam kegelapan aku tidak putus asa. Protokol sehat lengkapi vaksinasi, berpikir positif pasti Tuhan menemani. Pandemi datang dengan 1000 pelajaran, ternyata sehat adalah kemewahan. Vaksinasi secepatnya tanpa basa-basi, gaya hidup sehat aku siap adaptasi. Ganti baju mandi sesuai aktivitas hari, bersihkan lingkungan, jiwa raga juga hati ya. Jemur pagi-pagi, vitamin D matahari, suplemen disiapkan, minum aku tiap hari. Dalam doaku minta besok yang cerah, keselamatan dan kesehatan, energi tak padam sampai Indonesia bangkit lagi. Keluarga jauh memang aku rindu, virus ada di sekitarku, tahan pergi dulu. Kurangi mobilitas, aku tingkatkan imunitas, tahan di rumah sekarang demi semua kesayangan. Nasihat ibu kekuatanmu anugerah Tuhan, maka berdoa dan berusaha di masa kelam. Aku ikhtiar dan tawakal, usaha dan berdoa, di dalam kegelapan aku tidak putus asa. Setelah badai akan muncul matahari, berpikir positif pasti Tuhan menemani. Pandemi datang dengan 1000 pelajaran, ternyata sehat adalah kemewahan. Hanya sebuah gurindam untuk hari yang tenang, untuk besok yang cerah penuh dengan anugerah. Alhamdulillah aku masih melangkah, apapun yang terjadi ku tetap mensyukuri. Walau dunia tampakkan berakhir besok hari, ku melangkah bagai perwira penuh energi. Dunia penuh berita buruk dan asumsi, namun ku melangkah sampai Indonesia bangkit Nasihat lagi. ibu kekuatanmu anugerah Tuhan, maka berdoa dan berusaha di masa kelam. Aku ikhtiar dan tawakal, usaha dan berdoa, di dalam kegelapan aku tidak putus asa. Protokol sehat lengkapi vaksinasi, berpikir positif pasti Tuhan menemani. Pandemi datang dengan 1000 pelajaran, ternyata sehat adalah kemewahan. Hanya sebuah gurindam untuk hari yang tenang, untuk besok yang cerah penuh dengan anugerah.
Alhamdulillah aku masih melangkah. Apapun yang terjadi ku tetap mensyukuri. Walau dunia tampakkan berakhir besok hari, ku melangkah bagai perwira penuh energi. Dunia penuh berita buruk dan asumsi, namun ku melangkah sampai Indonesia bangkit Nasihat lagi. ibu kekuatanmu anugerah Tuhan, maka berdoa dan berusaha di masa kelam. Aku ikhtiar dan tawakal, usaha dan berdoa. Di dalam kegelapan aku tidak putus asa. Protokol sehat lengkapi vaksinasi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asep Wicaksono selaku Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut. Yang terhormat Tim Manajemen PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Gigi Nabila dan Mbak Namira. Yang terhormat Ibu-Ibu PWP PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut. Serta yang kami banggakan Bapak Ibu Perwira Pertiwi Pertamina beserta mitra kerja PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut. Selamat datang di acara webinar We Good, Wellness with Medical Sumbagut pada pagi hari ini yang akan membahas dua tema sekaligus, yaitu yang pertama, Healthy Talk Kesehatan Gigi dan Mulut pada masa pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Nabila, dan webinar Stress Management dengan tema pentingnya menyadari kesehatan mental yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Mbak Namira, Magister Psikologi, Psikolog. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Deborah untuk memandu acara pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya kita sapa dahulu narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi, Dr. Gigi Nabila. Selamat pagi, Dr. Deborah. Ya, selamat pagi. Sehat, dokter? Sehat, dokter. Alhamdulillah. Baik, selamat pagi, Mbak Namira. Selamat pagi, Dokter Deborah. Pagi, sehat ya, Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, siap. Baik, terima kasih atas kesempatannya Dr. Nabila dan Mbak Namira yang sudah mau berbagi ilmu dengan kita pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai webinar kita pada pagi hari ini, kami menginfokan kepada Bapak Ibu Perwira Pertamina bahwa di akhir acara akan ada pengumuman pemenang hadiah top up link aja bagi 6 pertanyaan yang terbaik dipilih oleh narasumber. Jadi nanti selama acara berlangsung, selama pemaparan materi berlangsung, Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jangan lupa disertakan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa ya Bapak Ibu. Bisa kepada Dr. Gigi Nabila ataupun kepada Mbak Namira. Nanti di akhir acara di sesi tanya jawab akan kami bacakan pertanyaannya. Baik, untuk memulai webinar wellness kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan kata sambutan dari PJS Area Manager Medical Region Sumbagut kepada Dr. Hengki Ferdianto. Kami persilakan, dokter. Ya, terima kasih Dr. Ola. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang kami hormati Bapak Asep, Eksekutif General Manager Regional Sumbagut, yang kami hormati tim manajemen dan seluruh pekerja di semua area Sumbagut, dan Bapak Ibu semua hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan rahmatnya kita semua pada saat ini diberi kesehatan, dan juga tentunya kita berdoa supaya yang sedang menderita penyakit agar segera diangkat penyakitnya. Pada kesempatan pagi ini, tentunya kita semua saat ini masih berada dalam situasi pandemik, sehingga
tidak bosan-bosannya kita juga mengingatkan agar semua insan Pertamina Patra Niaga tetap menjaga protokol kesehatan baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan keluarga kehidupan sehari-hari. Juga kita bersama-sama berdoa semoga pandemik ini segera berakhir dan juga tadi pagi ada berita gempa di area Pasaman, juga semoga teman-teman di Pertamina Patra Niaga di area Padang, Pasaman dan sekitarnya juga aman-aman dan dia sehat semua, teraman dari bencana gempa. Baik, jadi seperti yang dikatakan Dr. Ola tadi, Bapak dan Ibu, pada kali ini kesempatan kita adalah membahas tentang masalah kesehatan gigi dan mulut dan juga kesehatan mental. Jadi mungkin ini menjadi hal yang menarik kenapa kami dari Medikal membawa tema ini. Pertama tentang kesehatan gigi dan mulut di masa pandemik ini, mungkin sebagian ada yang agak takut ke dokter gigi ya pada saat ini karena salah satu penularan dari kesehatan di dalam bidang pandemik ini adalah melalui jalur hidung dan mulut juga. Tapi jangan khawatir karena di Medikal itu setiap pasien yang akan ke gigi itu juga harus di swab antigen dulu. Jadi ini adalah prosedur kita yang kita jalankan selama di masa pandemi ini, dan ditambah lagi proses sterilisasi di alat gigi setiap kita melakukan tindakan. Jadi setiap habis tindakan langsung disterilkan oleh tim dokter giginya. Jadi gigi ini kita memang perlu beberapa perhatian karena kesehatan gigi itu akan berpengaruh ke beberapa kesehatan lain. Artinya, misalnya giginya banyak karies atau banyak yang berlubang, itu akan meningkatkan potensi risiko aterosklerosis ataupun jantung. Nah, ini sudah ada beberapa penelitiannya dan dibuktikan sendiri oleh beberapa dokter jantung yang melihat beberapa potensi peningkatan gangguan jantung, terutama sumbatan jantung ataupun penyakit katup jantung oleh adanya gigi yang tidak hygiene atau banyak yang bermasalah. Nah, ini tentunya kita berdoa supaya ini tidak terjadi pada kita semua, dan tentunya kita juga berusaha supaya gigi kita itu juga bukan tempat yang baik untuk kuman berkembang. Misalnya karangnya dibersihkan secara rutin, atau yang ada sisa akar dicabut. Nah, ini akan nanti dijelaskan oleh dokter gigi Nabila. Nah, mungkin yang kedua, yang tidak kalah pentingnya di masa pandemik ini adalah terkait juga dengan kesehatan mental. Nah, jadi ini merupakan concern tersendiri dari pimpinan kita, Pak Asep, terkait masalah mental ini. Sehingga Medikal saat ini juga lebih memperhatikan masalah kesehatan mental ini. Dan ini kita tindak lanjuti dan memang kita upayakan dengan kita saat ini sudah bergabung dengan kita Mbak Namira, seorang psikolog yang juga aktif di konsultasi online di Halo Dokter ya. Dan saat ini bisa bergabung dengan Medikal Sumbagut. Nah, tentunya masalah mental ini bisa jadi masalah yang seperti gunung es. Jadi dari atas tidak kelihatan, tapi sebenarnya di bawah itu ada. Dan ini harus sama-sama kita waspadai supaya ini tidak menjadi sesuatu yang mengganggu di lingkungan perusahaan kita. Artinya apa? Ketika mental pekerja itu sehat, pastinya juga produktivitas akan bagus. Dan ini akan memberikan efek yang positif bagi perusahaan tentunya. Tapi ketika aspek
kesehatan mental ini tidak ada solusinya atau tidak ada jalan keluarnya, nah ini tentunya akan menjadi suatu batu sandungan yang tidak kita harapkan bersama. Nah, oleh karena itu, medikal dalam hal ini nanti setelah acara ini akan menyediakan layanan online khusus untuk layanan psikologi. Nah, nanti medikal akan mengajak Mbak Namira, Master Psikologi, untuk bersama-sama mendampingi pekerja yang ingin berkonsultasi terkait masalah psikolognya. Sehingga tentunya kita tidak ingin ada pekerja-pekerja ataupun keluarga besar Pertamina Patraniaga yang ada keluhan terkait psikologi, tapi tidak ada jalan keluar. Nah, kita ini berikan jalan keluar sehingga bisa berkonsultasi dengan psikolog yang bergabung dengan Medical Zumba Good. Mungkin itu secara singkat pengantar dari kami, dan ini nanti akan direkam untuk Bapak Ibu yang tidak bisa menonton langsung. Nanti akan kita kirim link YouTube-nya agar ini direkam, dan tentunya semoga ini bermanfaat baik untuk kita pribadi maupun untuk perusahaan kita. Kita berdoa semua, kita sehat-sehat semua, keluarga kita sehat-sehat, dan perusahaan kita diberikan kelancaran dan tentunya profit ya untuk menjalani aktivitas dan proses bisnis sehari-hari di perusahaan kita. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Ola, silakan. Terima kasih Dr. Hengki selaku PJS Area Manager Medika Regional Sumba Good atas kata sambutannya. Baik, sepertinya kita sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan pemaparan dari Dr. Gigi Nabila dan Mbak Namira. Kembali kami mengingatkan pada Bapak Ibu, selama acara pemaparan berlangsung, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, tadi ada kesalahan teknis. Ya, untuk Bapak Ibu kami kembali mengingatkan link absensi sudah di-share oleh panitia di kolom chat, jadi sudah bisa diisi ya Bapak Ibu. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke pemaparan yang pertama, yaitu dari Dr. Gigi Nabila. Sudah bisa kita mulai ya Dr. Nabila ya? Baik, sudah bisa Dr. Ola. Ya, baik. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan secara singkat profil dari Dr. Gigi Nabila. Narasumber kita yang pertama, Dr. Gigi Nabila Putri Trisira, mengemban pendidikan sarjana dan profesi dokter gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Setelah lulus, Dr. Nabila bekerja di Klinik Dokter Gigi Estetik Ardenta hingga bulan Januari 2022 yang lalu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Dr. Gigi Nabila, kami persilahkan dokter. Baik, terima kasih Dr. Ola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Perwira Pertamina Patraniaga, khususnya di Regional Sumba Good. Pada hari ini saya, Dr. Gigi Nabila, akan memaparkan materi mengenai bagaimana caranya kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi. Slide. Oke, jadi pada pagi hari ini yang akan kita bahas bersama-sama adalah yang pertama mengenai overview tentang penyakit COVID-19 itu sendiri. Lalu saya juga akan memaparkan mengenai hasil penelitian terbaru terkait kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut pada masa pandemi. Lalu akan dipaparkan juga mengenai masalah gigi yang paling umum terjadi di masa pandemi ini dan bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Slide. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai sekilas tentang COVID-19, di mana seperti yang kita tahu, COVID-19 ini adalah wabah atau pandemi yang disebabkan oleh adanya infeksi virus dari SARS-CoV-2, di mana gejala klinis yang paling umum sering terjadi atau sering dimunculkan adalah adanya demam, rasa lelah, batuk kering, dan juga hilangnya penciuman dan juga indera pengecapan. Mungkin bisa disertai dengan beberapa gejala klinis lainnya, seperti adanya ruam pada tubuh, sakit kepala, dan juga nyeri di area sendi.
COVID-19 ini dapat menyebar terutama dari individu ke individu melalui droplets atau percikan-percikan, baik itu dari hidung ataupun mulut. Sehingga penularannya itu bisa sangat cepat sekali. Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah menetapkan aturan apabila terdapat individu yang terinfeksi COVID-19, dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri guna untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat, termasuk juga anggota keluarga Bapak dan Ibu sekalian. Next. Oke, ini yang paling menarik dari topik kita pada hari ini. Survei pada 1.000 responden pada individu usia di atas 18 tahun yang dilakukan oleh Kemenkes menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang lebih fokus pada kesehatan dan kesejahteraan menyeluruh. Ini artinya pada saat ini 7 dari 10 orang tersebut dia lebih fokus ke kesehatan tubuhnya secara keseluruhan, tapi kurang memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. Next, dari penelitian tersebut juga dibandingkan tentang kebiasaan cuci tangan dan menyikat gigi serta penggunaan hand sanitizer dan juga obat kumur. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa saat ini individu 2 kali lebih sering mencuci tangan atau sekitar 64% dibandingkan menyikat gigi atau sekitar 31%. Lumayan signifikan ya Bapak Ibu, perbedaannya hampir setengahnya sendiri. Lalu untuk pemakaian hand sanitizer dan obat kumur itu juga mengalami perbedaan. Untuk penggunaan hand sanitizer menjadi 2 kali lebih sering dibandingkan dengan penggunaan obat kumur di kehidupan sehari-hari. Nah, kebiasaan ini tentu saja bisa mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut Bapak dan Ibu sekalian, yang nantinya juga bisa mempengaruhi kesehatan sistemik tubuh Bapak dan Ibu secara keseluruhan, yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, dari survei data tersebut juga didapatkan bahwa 2 dari 5 orang mengaku tidak menyikat gigi seharian. Hal itu disebabkan karena individu merasa tidak terlalu mementingkan kesehatan gigi dan mulut karena selama di rumah tidak melakukan apa-apa. Jadi tidak perlu untuk melakukan kebiasaan menyikat gigi dan mulut, yaitu 2 kali sehari. Selain itu juga dari data tersebut didapatkan bahwa 7 dari 10 orang menghindari pergi ke dokter gigi karena alasannya adalah adanya penularan COVID-19 tadi sebagian besar disebabkan oleh droplets atau percikan dari gigi dan dari mulut dan juga hidung. Oleh karena itu banyak individu yang mengurungkan diri untuk melakukan perawatan ke dokter gigi. Namun saat ini sudah ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang dapat mengizinkan individu atau pasien untuk bisa berobat langsung ke dokter gigi. Selanjutnya, oke, di sini, di slide ini terlihat bahwa terdapat beberapa masalah gigi yang sering terjadi di masa pandemi, khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini ya. Secara umum memang penyakit gigi yang paling sering muncul itu adalah gusi berdarah dan juga karies atau gigi berlubang. Namun ada yang unik nih di masa pandemi ini, yang mengalami peningkatan paling tinggi itu adalah kelainan bau mulut atau halitosis dan juga adanya infeksi jamur atau oral thrush. Halitosis dan oral thrush ini biasanya disebabkan karena kebiasaan menyikat gigi yang kurang baik dan juga tidak mencakup kebersihan lidahnya. Jadi ditambah lagi dari data sebelumnya yang menunjukkan bahwa kebiasaan menyikat gigi sedang menurun, di mana pasien rata-rata hanya 1 kali menyikat gigi di rumah. Hal itu bisa menyebabkan meningkatnya kejadian masalah bau mulut dan juga oral thrush atau infeksi jamur. Selain itu juga dari kelainan gusi berdarah, ini juga sebagian besar disebabkan oleh menumpuknya karang gigi yang terlalu banyak. Ini bisa disebabkan karena pasien yang takut untuk ke dokter gigi saat ini untuk melakukan tindakan sterling atau pembersihan karang gigi. Banyak rata-rata pasien itu sekitar 1 sampai 2 tahun ke belakang tidak datang ke dokter gigi sehingga karang giginya menumpuk dan menyebabkan gusi berdarah. Lalu ada juga kelainan karies gigi dan gangren radix atau sisa akar gigi. Kalau gangren radix ini biasanya lubang gigi yang sudah berkembang lebih dulu. Jadi sebelum pandemi itu dia sudah berkembang, namun ketika pandemi datang, biasanya giginya itu sudah dalam kondisi yang tidak sempurna lagi. Sedangkan pasien takut untuk datang ke dokter gigi. Nah, untuk gangren radix ini sangat penting untuk dirawat, yaitu dilakukan pencabutan, karena bisa berpengaruh ke kondisi sistemik pasien. Seperti yang kita tahu, yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hengki sebelumnya juga, gangren radix ini bisa berpengaruh ke kesehatan jantung,
ke kondisi diabetes mellitus dan juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan perawatan gigi di dokter gigi terdekat. Selanjutnya, kelainan yang mungkin terjadi adalah karies gigi yang mungkin muncul pada saat pandemi, yang baru saja muncul saat pandemi, karena kebiasaan menyikat giginya itu mulai menurun. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa melakukan pencegahan, jadi tidak usah langsung ke dokter gigi, tapi bisa kita cegah lebih dahulu di rumah dengan cara melakukan 3 hal. Yang pertama adalah pembersihan gigi dan mulut, modifikasi diet, dan yang ketiga adalah rutin kontrol ke dokter gigi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Next. Oke. Untuk menyikat gigi, Bapak dan Ibu sekalian pasti sudah mengetahui bahwa harus menggunakan bulu sikat yang halus dan juga dilakukan 2 kali sehari. 2 kali sehari itu lebih tepatnya adalah saat pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Untuk sikat gigi pagi setelah sarapan itu tepatnya dilakukan sekitar 30 menit sampai 1 jam setelah jam makan. Jadi jangan setelah sarapan kita langsung menyikat gigi, itu juga tidak benar. Jadi dikasih spare waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam setelah makan. Sikat gigi ini dilakukan minimal selama 2 menit, paling tidak selama 2 menit. Itu bisa menghilangkan plak-plak atau kuman yang terdapat di permukaan gigi, dan tentu saja harus menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Lalu, nah ini nih yang paling penting untuk poin kedua. Jangan pernah berbagi sikat gigi dan simpan sikat gigi secara terpisah. Terutama apabila di dalam rumah tersebut ada anggota yang terkena atau terinfeksi COVID-19. Di luar penyakit itu juga harus terpisah sikat giginya, karena penularan virus COVID-19 ini juga bisa melalui media sikat gigi. Lalu ganti sikat gigi Bapak dan Ibu sekalian setidaknya setiap 3 bulan sekali. Ada baiknya kalau Bapak dan Ibu sedang sakit, apabila penyakitnya sudah sembuh, boleh digantikan sikat giginya dengan sikat gigi yang baru. Karena virus-virus dari penyakit Bapak dan Ibu sebelumnya bisa saja menempel di bulu sikat giginya. Next. Untuk jumlah pasta gigi dan kandungan fluor yang dianjurkan saat ini adalah untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun, pasta gigi yang digunakan itu hanya selapis tipis diletakkan di atas permukaan bulu sikat gigi dengan kandungan fluor 1000 ppm. Untuk anak 3 sampai 6 tahun, jumlah fluornya itu sekitar 1000 sampai 1450 ppm. Dan ukurannya sebesar biji kacang polong yang diletakkan di atas permukaan bulu sikat gigi. Lalu untuk anak di atas usia 7 tahun dan untuk orang dewasa, pasta giginya berjumlah reguler atau menutupi seluruh permukaan bulu sikat gigi dengan kandungan fluor sekitar 1450 ppm. Pada umumnya pasta gigi yang terdapat di Indonesia sudah memiliki kadar fluor setinggi ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan produk apapun dengan kandungan fluor sekitar 1450 ppm. Next. Oke, ini merupakan teknik menyikat gigi yang paling dianjurkan saat ini untuk Bapak dan Ibu sekalian, karena bisa membersihkan seluruh permukaan gigi, baik itu dari permukaan luar maupun permukaan dalam. Oke, dari step yang pertama, kita harus menggunakan sikat gigi yang berbulu lembut dengan memposisikan bulu sikatnya 45 derajat terhadap gusi, seperti yang tertera pada gambar. Lalu di step kedua, gerakkan perlahan sikat gigi secara satu arah dari arah gusi ke gigi atau memutar. Lalu sikat seluruh bagian luar gigi. Ingat ya Bapak dan Ibu, menyikat gigi ini kita tidak perlu tenaga yang terlalu besar, terlalu bersemangat, tidak perlu. Jadi cukup perlahan dan pelan-pelan. Yang penting menyeluruh, membersihkan seluruh permukaan giginya. Jadi tidak perlu terlalu kencang karena bisa melukai gusi. Lalu di tahap ketiga, kita harus menyikat bagian dalam gigi belakang dengan gerakan yang sama, yaitu dari atas ke bawah untuk gigi atas atau dari bawah ke atas untuk gigi bawah. Lalu di step yang keempat, untuk bagian dalam gigi depan, posisikan sikat gigi vertikal dan buat gerakan ke atas dan ke bawah. Lalu tak lupa pula di step yang kelima, kita menyikat seluruh permukaan kunyah gigi atas dan bawah. Ingat ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, waktu minimal untuk menyikat gigi adalah 2 menit.
Sebaiknya minimal 2 menit, lebih dari itu tidak apa-apa. Tapi kurang dari itu tidak dianjurkan. Oke, selanjutnya. Oke, selain menyikat gigi, kita juga harus melakukan menyikat lidah atau tongue scraping. Tadi di slide sebelumnya saya sudah menyebutkan kalau salah satu penyakit mulut yang sedang naik kasusnya adalah oral thrush atau infeksi jamur pada lidah. Itu disebabkan karena banyaknya masyarakat yang belum mengerti mengenai cara pembersihan lidah. Sehingga saat menyikat gigi, banyak individu dia hanya membersihkan giginya saja, namun tidak membersihkan lidah. Di sini untuk menyikat lidah itu sendiri, ada beberapa alat nih yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada namanya tongue scraper, itu di bagian bawah. Dan bisa juga kita menggunakan bagian belakang sikat gigi yang sudah dimodifikasi, terdapat bintil-bintil yang bisa membersihkan permukaan lidah dari partikel-partikel bakteri yang menempel di sekitar lidah. Untuk tahapannya, yang pertama kita letakkan alat tongue scraper ataupun bagian belakang sikat gigi di pangkal lidah atau di bagian ujung belakang lidah secara perlahan, jangan terlalu menekan. Lalu gerakkan dari pangkal ke ujung lidah dalam satu arah. Tidak boleh bolak-balik ke atas dan ke bawah, tapi hanya satu arah. Lalu biasanya 1-2 tarikan cukup untuk membersihkan satu area. Diulangi sampai seluruh permukaan lidah bersih, lalu alat tersebut dibersihkan dengan air dan sabun. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan obat kumur. Ini nih sedikit kontroversi tentang penggunaan obat kumur pada masa pandemi COVID-19. Sudah banyak pembahasan mengenai efektif nggak dok penggunaan obat kumur saat mengurangi virus COVID di dalam rongga mulut, atau berpengaruh nggak dok seperti itu. Jadi dari beberapa hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan obat kumur yang memiliki kandungan povidone iodin seperti betadine, lalu juga ada kandungan sotylpyridinium chloride atau CPC dan juga chlorhexidine atau CHX dan minyak esensial dapat mengurangi jumlah virus COVID-19 di area orofaringeal. Perlu digarisbawahi adalah penggunaan obat kumur ini hanya di area orofaringeal. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mengalami COVID-19, itu virusnya tidak hanya di rongga mulut, tapi sudah menyeluruh di seluruh tubuh. Nah, penggunaan obat kumur ini bisa mereduksi hanya di rongga mulut saja, tapi untuk di seluruh tubuhnya itu tidak bisa dikurangi, harus mengkonsumsi antivirus. Oke, selanjutnya. Penggunaan obat kumur tadi juga bisa efektif berfungsi apabila penggunaannya tepat dan sesuai dengan tata cara penggunaan. Yang pertama, tuang dahulu 20 ml obat kumur ke dalam gelas, jangan dilarutkan dengan air. Lalu masukkan obat kumur ke rongga mulut, berkumur selama 30 detik. Harus 30 detik. Mungkin awal-awal Bapak dan Ibu akan merasa seperti ingin muntah, mual, karena terlalu lama. Tidak apa-apa, dilakukan perlahan, 10 detik dahulu, lalu berlanjut sampai ke 30 detik. Setelah 30 detik, buang obat kumur ke wastafel, lalu lakukan berkumur ini 2 kali sehari setelah menyikat gigi. Next. Selanjutnya. Nah, selain menggunakan obat kumur dan sikat lidah dan juga sikat gigi, yang perlu diperhatikan lainnya adalah penggunaan dental floss atau benang gigi dan juga sikat interdental. Dental floss dan sikat interdental ini bertujuan untuk membersihkan sisa makanan yang terdapat di sela-sela gigi. Biasanya dilakukan setiap 1 kali sehari, baik itu sebelum ataupun setelah menyikat gigi. Untuk penggunaannya itu sendiri, dental floss ini biasanya digunakan untuk kondisi gigi-gigi yang terlalu rapat atau berjejal, yang sehingga untuk membersihkan sela-selanya itu tidak bisa menggunakan sikat gigi saja, jadi harus dibantu dengan penggunaan dental floss. Selain itu, untuk penggunaan sikat interdental, ini digunakan pada gigi-gigi yang memiliki celah atau giginya banyak berjarak. Jadi tidak cukup tuh hanya menggunakan sikat benang gigi. Jadi jadi sebaiknya dibantu dengan menggunakan sikat interdental ini. Selain itu, sikat interdental ini juga biasanya digunakan pada pasien-pasien yang menggunakan perawatan ortodonti atau penggunaan behel. Selanjutnya, next.
Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan benang gigi secara satu persatu. Yang pertama kita ambil benang gigi yang berbentuk benak sepanjang 45 cm, lalu lilitkan di sekitar jari tengah Bapak dan Ibu. Jari tengah kanan dan juga kiri. Lalu secara perlahan pegang benang giginya dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Masukkan benang gigi tadi ke sela-sela gigi secara perlahan. Gerakkan ke atas dan ke bawah hingga mencapai puncak gigi atau bagian puncak dari segitiga gusi yang di bagian warna merah gusi ini harus mencapai area tersebut karena biasanya sisa makanan juga terjebak hingga ke dalam gusi. Tentu saja harus dilakukan secara perlahan karena jika terlalu kencang bisa melukai gusi. Lalu lepaskan floss secara perlahan, putar sedikit bagian floss dari jari sebelah kiri ke jari sebelah kanan untuk mendapatkan area floss yang masih bersih sehingga bisa membersihkan sela gigi gerigi yang selanjutnya. Untuk diingatkan Bapak dan Ibu, dental floss ini hanya digunakan untuk 1 kali pemakaian. Jadi tidak boleh dicuci, tidak boleh dibersihkan dengan tisu, lalu disimpan kembali, itu tidak boleh. Karena bakterinya sudah menempel di benang giginya. Oleh karena itu, setelah 1 kali pemakaian, dianjurkan untuk segera membuangnya. Dan diganti yang baru untuk penggunaan dental floss berikutnya. Next. Nah, di sini ditunjukkan mengenai cara penggunaan sikat interdental. Berbeda dengan dental floss tadi, sikat interdental ini bisa digunakan berulang kali ya Bapak dan Ibu, maksimal itu 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan pemakaian dianjurkan untuk mengganti sikatnya dengan yang baru. Cara penggunaannya pun jauh lebih mudah, cukup memegang stick atau gagang sikat interdentalnya, lalu masukkan ke sela-sela gigi. Dilakukan gerakan ke atas dan ke bawah juga. Sama seperti menyikat gigi, namun ini sikat interdental dia fungsinya untuk sela-sela gigi dengan ukuran yang lebih kecil atau lebih mini. Lalu apabila sudah selesai digunakan, bilas sikat interdental di bawah air mengalir, lalu simpan di dalam wadah yang bersih. Next. Oke. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah modifikasi diet atau pola makan, terutama untuk Bapak dan Ibu yang saat ini mungkin sering bekerja dari rumah atau sedang isolasi mandiri. Tentu kita kan sering tuh makan tidak terkontrol, apa aja masuk. Nah, sebenarnya itu tidak dianjurkan. Sebaiknya konsumsi camilan atau ngemil itu sebaiknya 2-3 jam setelah makan dan maksimal 1 kali sehari. Hanya diizinkan 1 kali sehari. Itu pun harus dilakukan di antara makan siang dan makan malam karena jeda waktu antara makan utama di saat siang dengan makan utama saat malam itu agak panjang. Jadi tubuh kita punya waktu untuk mencerna camilan yang kita konsumsi di antara waktu tadi. Perlu diperhatikan untuk konsumsi gula dari piramida makanan bisa diperhatikan porsinya paling sedikit dibandingkan yang lain di bagian paling atas. Itu artinya porsinya makin paling sedikit ya Bapak dan Ibu. Bukan yang paling diutamakan. Jadi tidak boleh berlebihan karena bisa mempengaruhi kondisi rongga mulut menjadi lebih asam sehingga berpotensi untuk membuat lubang baru yang lebih banyak. Lalu di bagian bawahnya di tingkat kedua itu perbanyak konsumsi protein, baik itu protein nabati maupun hewani. Lalu di peringkat ketiga kita harus mengkonsumsi banyak buah dan sayur di mana banyak kandungan vitamin dan juga mineral. Porsinya paling lumayan besar nih, berada dibandingkan dengan protein dan juga makan makanan manis. Lalu di peringkat keempat itu ada konsumsi karbohidrat yang bisa berasal dari gandum, kentang, ubi ataupun nasi. Itu merupakan porsi terbesar dari tubuh kita. Lalu tidak lupa pula Bapak dan Ibu harus mengkonsumsi air putih setidaknya 8 gelas per hari atau sekitar 2 liter. Untuk mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh. Lalu next. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, yang perlu dikurangi adalah konsumsi makanan manis seperti coklat dan juga kue-kue yang manis sebagai cemilan itu sebaiknya dikurangi karena sangat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut. Selain itu juga kita perlu mengurangi konsumsi teh dan kopi. Karena teh dan kopi ini ada satu bahan di dalamnya yang bisa menyebabkan perubahan warna gigi menjadi lebih kuning dan juga mempercepat pembentukan karang gigi.
Oleh karena itu, sebaiknya dikurangi dan disarankan hanya 1 kali sehari. Lalu juga hindari konsumsi alkohol dan juga kebiasaan merokok, karena kedua hal ini bisa menyebabkan mulut Bapak dan Ibu menjadi lebih kering, yang nantinya produksi air ludah atau air liur akan berkurang dan menyebabkan potensi bau mulut dan juga infeksi jamur tadi menjadi lebih banyak. Jadi ada baiknya dihindari. Selain berpengaruh ke kondisi gigi dan mulut, alkohol dan rokok ini juga bisa mempengaruhi ke kondisi sistemik Bapak dan Ibu, bisa ke jantung, ke paru-paru, dan juga ke organ tubuh lainnya. Next. Oke, untuk poin yang terakhir yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah rutin kontrol ke dokter gigi. Setidak-tidaknya 6 bulan sekali ya Bapak Ibu. Tujuan dari rutin kontrol ke dokter gigi ini adalah agar kita bisa mendeteksi dini kelainan apa saja yang terdapat di dalam rongga mulut kita. Jadi semakin cepat kita deteksi, semakin cepat juga kita lakukan perawatan. Karena biasanya perawatan gigi ini semakin parah kasusnya, semakin mahal yang perlu biaya yang harus dikeluarkan. Jadi ada baiknya selagi belum terlalu parah sudah ditreatment. Jadi tidak perlu ada komplikasi ataupun ada tambahan perawatan lainnya. Oke, next. Nah, untuk di masa pandemi, ke dokter gigi kan pada 1 tahun atau 2 tahun ke belakang itu sudah dibatasi. Karena penyebaran virus COVID-19 itu disebabkan oleh percikan-percikan atau droplets dari hidung maupun mulut. Salah satunya adalah pada saat Bapak dan Ibu datang ke dokter gigi. Namun tenang saja, pada saat ini dari pemerintah juga sudah menerapkan beberapa peraturan sehingga Bapak dan Ibu bisa datang ke dokter gigi dengan tenang dan nyaman. Beberapa ketentuan yang ditetapkan diantaranya yang pertama adalah dokter gigi dan juga perawat gigi sudah divaksin 2 kali dan juga 1 kali vaksin booster atau vaksin ketiga. Lalu dokter gigi dan perawat juga akan menggunakan masker KN95 dan juga APD level 3 seperti yang tertera pada gambar. Lalu pasien yang akan datang ke klinik gigi disarankan untuk melakukan tes antigen dan sudah mendapatkan vaksin 2 kali. Apabila hasilnya negatif, pasien boleh langsung datang ke dokter gigi. Namun apabila pasien dalam kondisi kurang sehat atau antigennya dalam kondisi positif, itu dianjurkan untuk menunda perawatan gigi yang akan dilakukan. Lalu pada saat pasien datang ke klinik gigi, perlu untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga jaga jarak. Jadi untuk saat ini tidak perlu ragu untuk datang ke dokter gigi karena sudah ada beberapa standar operasional prosedurnya yang akan dilakukan sehingga pasien dapat melakukan treatment gigi dengan aman dan nyaman. Oke, next. Nah, kita masuk ke slide terakhir nih dari materi yang saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, pada masa pandemi COVID-19, 7 dari 10 orang lebih fokus pada kesehatan menyeluruh dibandingkan dengan kesehatan gigi dan mulut. Sehingga hal tersebut menimbulkan beberapa masalah gigi yang sering terjadi. Di antaranya adalah gigi berlubang, gusi berdarah, bau mulut, dan juga oral thrush atau infeksi jamur. Bagaimana cara mencegahnya? Bisa kita lakukan dengan pembersihan gigi dan mulut, dengan cara menyikat gigi, menyikat lidah, menyikat sela-sela gigi, penggunaan obat kumur, lalu juga dilakukan modifikasi diet dengan mengurangi konsumsi makanan manis dan juga asam, lalu dilakukan kontrol rutin ke dokter gigi setidak-tidaknya selama 6 bulan sekali. Oke, next. Sekian pemaparan dari saya. Apabila Bapak dan Ibu perwira Pertamina Patraniaga membutuhkan bantuan atau konsultasi terkait kondisi gigi dan mulut, bisa datang langsung ke Poligigi Klinik kantor Pertamina Patraniaga Medan atau bisa melakukan telemedicine dengan nomor yang sudah tertera di slide. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator, Dr. Ola. Ya, terima kasih Dr. Nabila atas pemaparannya, luar biasa sekali ya. Kita jadi diingatkan kembali nih oleh Dr. Nabila ya, kalau selama pandemi ternyata
malah orang lebih fokus ke kesehatan secara umum ya dok ya, jadi agak lupa nih sama kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi dokter Nabila sudah reminder kita cara-cara menjaga kesehatan gigi dan mulut agar nantinya kesehatan umumnya juga baik gitu ya. Ya, Seperti betul tadi Dokter harus Ola. membersihkan gigi dan mulut. Iya, kita harus mulut jangan lupa modifikasi diet dan juga kontrol rutin ke dokter gigi ya dok ya. Dan ternyata kontrol Ya, rutin ke betul. dokter gigi itu ya, dan ternyata kontrol ke dokter gigi itu sudah tidak menjadi masalah di pandemi ini ya dok ya, karena sudah ada SOP-nya sehingga dokter dan pasien sama-sama aman ya dok ya selama perawatan. Baik, terima kasih dokter Nabila atas reminder. Baik Bapak Ibu, kembali kami mengingatkan, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada dokter Nabila ataupun juga nanti kepada Mbak Namira, silahkan dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya, nanti akan kami bacakan di sesi tanya jawab. Kemudian kami juga mengingatkan bahwa link absensi sudah ada di kolom chat, bisa diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, oleh narasumber kita yang kedua yaitu Mbak Namira, Magister Psikologi Psikolog. Sudah bisa kita mulai Mbak Namira? Bisa Dokter Deborah, silakan. Ya, baik. Sebelumnya izinkan saya membacakan secara singkat profil dari Mbak Namira. Narasumber kita yang kedua, Mbak Namira, Magister Psikologi Psikolog, merupakan lulusan Sarjana Psikologi Universitas Islam Indonesia dan mengemban Magister Psikologi Profesi di Universitas Sumatera Utara. Mbak Namira saat ini termasuk mitra psikolog di platform online Halodoc sejak tahun 2021 dan tergabung dalam Associate Psikolog di @tumbuh bersama ID sejak 2021. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Mbak Namira kami persilahkan. Oke, terima kasih Dokter Deborah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Perwira Pertamina Patraniaga. Saya Namira. Siang ini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai PEKA. Apa sih PEKA itu? PEKA merupakan pentingnya peduli kesehatan mental. Kalau tadi kita udah ngomongin mengenai kesehatan gigi dan mulut, sekarang saatnya kita menyediakan ruang untuk bicara mengenai kesehatan mental kita. Oke, next. Emang apa sih kesehatan mental itu? Bapak Ibu sekalian, kira-kira udah tahu belum apa itu kesehatan mental? Next. Slide. Jadi, kesehatan mental itu merupakan suatu keadaan ketika seseorang merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, maupun secara sosial. Jadi memang keadaan kesehatan mental kita ini juga menentukan bagaimana kita menangani stres atau tekanan sehari-hari, juga berhubungan ketika kita dengan orang lain, dan membuat pilihan-pilihan di keseharian kita. Jadi memang keadaan kesehatan mental kita ini bisa mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Makanya ketika kondisi kesehatan mental kita sedang tidak baik-baik aja, biasanya itu terlihat dari perilaku kita, dari mood kita, bagaimana kita berpikir dan merasa. Seperti itu. Oke, next. Oke, kenapa sih kita penting membahas mengenai kesehatan mental? Memang kesehatan fisik aja nggak cukup gitu. Kenapa sih kita mesti membicarakan kesehatan mental juga? Ternyata kesehatan mental dan kesehatan fisik ini sama-sama penting loh Bapak Ibu. Kenapa gitu? Karena saling berkesinambungan antara satu sama lain. Bapak Ibu pernah nggak mendengar dari dokter, misalnya Bapak Ibu ada yang menderita diabetes gitu. Kenapa dokter selain mengarahkan makan yang pola makannya dijaga ya, atau istirahatnya dijaga, tapi dokter juga menyampaikan jangan stres ya. Nah, kenapa kira-kira begitu? Karena ternyata ketika stres atau keadaan mentalnya sedang tidak baik-baik aja, itu bisa mempengaruhi gula darahnya. Jadi memang seperti itulah kaitannya antara kesehatan mental dan kesehatan fisik yang tidak bisa dipisahkan. Oke, next. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita kesehatan mentalnya sedang terganggu, kita itu emosi kita, perilaku kita, sikap kita itu bisa
dilihat dari situ. Nah, kita coba deh bawa ke contoh yang konkretnya. Sekarang ini kan lagi COVID, kan kita bisa lihat nih banyak orang yang reaksinya sama COVID itu beda-beda. Ada yang reaksinya, oke COVID biasa aja gitu. Ada yang, wah COVID gimana nih aku, gimana keluargaku. Ada yang malah, saya nggak percaya tuh ada COVID gitu. Jadi memang reaksi-reaksi ini bisa berbeda antar satu sama lain. Kenapa? Karena tadi kondisi kesehatan mentalnya juga berbeda antar satu sama lain. Nah, saya coba jelasin kenapa bisa ada perbedaan reaksi ya antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, biasanya itu ada tahapan-tahapan yang kita lalui. Apa aja sih tahapannya itu? Biasanya ketika baru terpapar suatu kondisi atau situasi yang nggak menyenangkan, biasanya kita itu denial. Denial itu apa sih? Kita tuh menyangkal. Baiknya kita tuh menyangkal, ini bukan, aku nggak COVID kok, misalnya di COVID tadi ya, aku nggak COVID kok, ini hanya flu biasa, ini hanya perubahan cuaca gitu. Jadi memang ada penyangkalan-penyangkalan ketika baru bertemu dengan situasi yang nggak menyenangkan itu. Terus biasanya tahapan keduanya apa sih? Nah, ketika kita setelah menyangkal, biasanya turun ke tahap marah. Misalnya, kok aku bisa kena COVID sih? Kenapa sih aku udah prokes ketat, tapi kenapa aku bisa COVID? Oh, ini pasti karena si A nih, aku bisa kena COVID, dan sebagainya gitu. Jadi ada emosi-emosi marah ketika kita menghadapi situasi itu. Lalu ada tahap lainnya, bargaining, ini biasanya kita nego gitu. Seperti kita nego ke diri kita, oke deh aku COVID, aku mesti isoman, berarti tapi aku tetap mau kerja atau gimana gitu. Jadi ada seperti bernegosiasi dengan diri kita. Lalu biasanya turun lagi ke tahap depression. Ketika depression ini, ketika seseorang itu sudah nggak bisa nyangka lagi, nggak bisa marah lagi, nggak bisa nego lagi, jadi dia terpaku dengan perasaan-perasaannya dia, yang pada akhirnya tahapan terakhir itu acceptance atau penerimaan keadaan. Nah, jadi memang tahapan-tahapan inilah yang biasanya dialami oleh sebagian orang. Memang tidak semua tahapan harus terlalui, tapi biasanya gambarannya seperti ini. Dan waktu antara dari tahap denial atau penyangkalan ke penerimaan itu berbeda satu sama lain. Ada yang cepat, ada yang nggak, masih menyangkal terus gitu. Makanya ya, dan itu juga tergantung dari keadaan kesehatan mental dari orang tersebut juga. Jadi memang COVID ini memberikan dampak kepada mental kita itu juga cukup besar, makanya juga reaksinya berbeda-beda antara satu sama lain. Jadi gitu kalau kita lihat gambaran gimana reaksi kita terhadap COVID gitu. Next. Selanjutnya, oke, tadi kita udah bahas secara umum mengenai contoh kesehatan mental yang kita temui sehari-hari. Lalu apa sih pentingnya membahas kesehatan mental di tempat kerja? Emang buat apa ya kita mementingkan kesehatan mental itu di tempat kerja? Nah, kalau dilihat-lihat nih, ternyata kesehatan mental di lingkungan kerja itu merupakan sesuatu yang personal dan sensitif. Kenapa sih begitu? Karena biasanya yang dibicarakan itu tuh berkaitan dengan pekerjaannya dia ataupun orang atau pekerja lainnya yang ada di sekitarnya dia. Jadi memang ini masih isu-isu yang masih sensitif gitu. Nanti ada ketakutan-ketakutan, sementara ternyata kalau dilihat-lihat kesehatan mental itu merupakan sesuatu bagian yang penting loh Bapak Ibu dalam menentukan performa kerja kita. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita lihat nih, kita bandingkan. Oke, sebelumnya. Oke, kita bandingkan. Emang seberapa besar sih efeknya kesehatan mental terhadap pekerjaan kita? Seberapa besar sih dia mempengaruhi pekerjaan kita? Ternyata nih kalau dilihat-lihat, ketika kesehatan mental kita baik, itu performa kerja kita jadi bagus. Kita juga bisa menghadapi tekanan-tekanan dari pekerjaan. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa tekanan-tekanan itu akan tetap selalu ada gitu. Mudah beradaptasi dengan perubahan peran di lingkungan kantor, memiliki resiliensi. Resiliensi ini apa sih? Resiliensi itu seperti gimana kemampuan kita untuk bounce back. Bounce back itu kita ketika down cepat untuk naik ke atasnya lagi gitu. Lalu ketika kesehatan mental baik juga biasanya orang-orang itu menjadi lebih termotivasi, semangat, energinya banyak,
dan jadi fokus untuk melakukan pekerjaannya. Nah, kira-kira kalau kondisi kesehatan mental baik ini, kinerja para Bapak Ibu sekalian, kira-kira bagus apa enggak ya? Mestinya bagus ya ketika kesehatan mental kita baik. Jadi kalau kita bandingin nih, ketika kesehatan mental kita sedang tidak baik-baik aja, apa sih yang biasanya mempengaruhi pekerjaan kita? Biasanya tuh ketika kita lagi nggak baik-baik aja tuh kita jadi sulit fokus, performa kerja kita nggak maksimal, kita mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan dengan orang lain gitu. Misalnya kita komunikasi dengan atasan atau rekan kerja, biasanya tuh ada kesulitan-kesulitan gitu, pengambilan keputusan yang buruk, jadi misalnya telat datang kerja atau apa gitu. Lalu juga biasanya orang-orang yang kesehatan mentalnya sedang tidak baik-baik aja ini energinya nggak sebanyak orang yang keadaannya sedang baik-baik aja dan menjadi mudah lelah juga. Nah, dengan keadaan-keadaan seperti ini kira-kira nih pasti bakal berpengaruh ya sama kinerjanya Bapak Ibu sekalian dan bisa menimbulkan masalah baru lagi jika ini dibiarkan terus-menerus gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya. Lalu dengan tadi kita udah ngomongin ternyata lebih kalau dilihat kondisi kesehatan mental yang baik itu bisa bermanfaat baik sekali ya sama pekerjaan. Berarti gimana sih caranya untuk memelihara kesehatan mental ini? Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan self care. Apa sih self care itu? Self care itu adalah rangkaian kegiatan untuk lebih peduli lagi dengan diri kita sendiri. Jadi kita juga menyediakan ruang untuk diri kita sendiri untuk lebih peduli gitu. Apa aja sih biasanya yang dilakukan ketika kita mau peduli dengan diri kita sendiri? Misalnya dengan menjaga pola makan bergizi dan istirahat cukup. Jadi pola makan yang bergizi itu merupakan salah satu hal penting ya Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan mental kita. Oke, tidur cukup, olahraga, jadi kita juga menyempatkan diri untuk bergerak, untuk aktif. Jadi nggak cuma duduk aja di kantor atau seperti apa, lalu ada mendengarkan lagu atau podcast kesukaan sambil dance, sambil menari misalnya atau sambil nyanyi-nyanyi. Terus lalu ada melakukan aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas-aktivitas ini contohnya bisa jadi juga dari hobi-hobinya Bapak Ibu, misalnya hobinya apa, melukis atau apa gitu. Lalu bersosialisasi. Kenapa sih bersosialisasi merupakan salah satu cara untuk peduli self care itu? Ternyata dengan kita berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, itu bisa membantu kita loh untuk lebih merawat kondisi kesehatan mental kita gitu. Lalu ada relaksasi. Relaksasi ini adalah gimana kita take a break dulu untuk diri kita, untuk memerintahkan diri kita untuk rileks sejenak gitu. Biasanya relaksasi itu bisa dengan mengatur nafas perlahan, dengan relaksasi melemaskan otot dan sebagainya. Lalu ada meditasi. Meditasi ini seperti yang Bapak Ibu ketahui seperti misalnya di yoga. Nah, misalnya memang Bapak Ibu tidak melakukan yoga, ada juga perilaku-perilaku meditasi yang ada. Perilaku meditasi itu bisa dengan kalau kita seorang muslim, berzikir itu merupakan salah satu perilaku meditasi. Kenapa? Karena dalam berzikir kan kita mengulang-ulang bacaan yang sama. Tujuannya juga untuk salah satunya adalah untuk menjernihkan pikiran kita gitu. Jadi dari beberapa yang saya sampaikan ini merupakan salah satu berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk merawat diri kita. Ada hal lain pastinya, dan ini juga tidak semua orang bisa menyempatkan diri untuk dirinya. Jadi kira-kira Bapak Ibu dari yang dipaparkan ini apa-apa aja nih yang udah diberikan kepada dirinya untuk merawat diri. Oke, selanjutnya tadi kita udah ngomongin mengenai kesehatan mental lagi. Kalau kondisi kesehatan mental kita sedang tidak baik-baik aja, biasanya apa aja sih tanda-tandanya? Apa-apa aja sih secara umum yang bisa kita lihat gitu. Kalau tadi kan dalam setting pekerjaan, tapi kalau secara umum seperti apa sih? Kalau secara umum itu biasanya kalau orang lagi keadaan kesehatan mentalnya sedang tidak baik-baik aja, biasanya mereka itu mengalami perubahan pola tidur dan makan. Biasanya misalnya tidurnya teratur jadi susah tidur, atau kalaupun gak susah tidur malah jadinya maunya tidur terus gitu. Jadi memang ada perubahan pola tidur. Makan pun juga biasanya
normal jadi nggak selera makan, jadi nggak mau makan, atau malah jadi berlebihan gitu. Jadi memang ada perubahan yang tidak seperti biasanya. Selain itu ada perubahan mood yang cepat atau berganti, lebih sensitif, jadi mudah marah, mudah tersinggung, dan juga ada juga menarik diri dari lingkungan. Jadi biasanya tuh masih mau gabung dengan teman-teman yang lain, jadi lebih memilih untuk sendiri aja, nggak mau gabung dengan yang lain, terus juga nggak berfungsi secara maksimal, misalnya dalam pekerjaannya dia tidak berfungsi secara maksimal, menjadi juga biasanya jadi sulit fokus dan konsentrasi. Nah, sulit fokus dan konsentrasi ini juga pasti salah satu yang bisa mengganggu ketika kita harus melakukan sesuatu, terutama sedang bekerja ya. Dalam bekerja kan kita memang utamanya itu adalah fokus dan konsentrasi. Lalu juga merasa nggak terhubung, merasa tidak terhubung ini seperti apa sih? Merasa tidak terhubung itu ketika istilahnya tuh kalau kita itu bilangnya merasa sendiri dalam keramaian gitu. Nah, jadi emang ketika merasa tidak terhubung ini kita berada di dalam satu kelompok tapi kita merasa tidak tersambung dengan orang itu, dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, lalu ada tanda yang paling urgent gitu, ketika memang ada pekerjaan atau hal penting lainnya dalam hidup terganggu, misalnya pekerjaannya sudah, jadi ada masalah nih di pekerjaan, atau jadi ada masalah nih dengan hubungan-hubungan dengan orang lain, dengan pasangan, dengan keluarga, atau dengan teman-teman gitu. Nah, ketika situ aspek dalam hidup kita sudah terganggu, nah itu merupakan tanda-tanda yang sudah diberikan kalau kita butuh untuk merawat diri kita secara mental. Oke, next. Lalu, apa sih yang harus dilakukan ketika kesehatan mental kita tidak baik? Kalau kita merasakan seperti yang di sebelum-sebelumnya, apa sih yang mesti kita lakukan gitu? Yang bisa kita lakukan secara mandiri, mungkin dengan melakukan self-care tadi gitu. Jadi kita memberikan perawatan ke diri kita sendiri dulu, dengan tadi bisa dengan olahraga, mengatur lagi pola makannya, tidurnya, meditasi, relaksasi dan sebagainya. Tapi ketika sudah dilakukan itu semua masih juga tidak merasa baik-baik aja, gimana dong gitu kan? Pertama yang bisa saya sampaikan adalah tidak apa-apa kalau Bapak Ibu sedang merasa bermasalah, itu tidak apa-apa. Karena kita ada masanya kita sedang merasa tidak baik-baik aja. Oke. Selanjutnya, jadi ketika tadi melakukan self-care tidak memberikan manfaat yang banyak lagi kepada diri kita, apa sih yang mesti kita lakukan? Salah satunya adalah dengan menemui profesional helper, yaitu salah satunya ke psikolog. Kapan sih kita perlu ke psikolog? Gitu. Misalnya nih ketika permasalahan yang Bapak Ibu sedang alami itu tuh udah mengganggu fungsi penting dalam hidup, misalnya tadi yang seperti dijelaskan pekerjaan yang udah terganggu, hubungan dengan orang lain pun jadi terganggu. Nah itu sebenarnya adalah tanda-tanda Bapak Ibu membutuhkan untuk pergi ke psikolog gitu. Lalu ada ketika merasa Bapak Ibu itu udah nggak bisa lagi mengatasi atau menghadapi permasalahan saat ini gitu. Jadi memang udah rasanya mentok nih, aku nggak tahu mesti gimana lagi gitu. Saya nggak tahu mesti gimana lagi. Nah Bapak Ibu bisa menemui psikolog ketika merasa seperti itu. Ketika Bapak Ibu juga merasa butuh teman diskusi atau mendapatkan pandangan objektif terhadap masalah pun juga tidak masalah gitu. Tidak harus ketika Bapak Ibu sudah merasa sudah tidak baik-baik aja baru ke psikolog, nggak harus seperti itu juga. Tapi ketika Bapak Ibu memang butuh teman diskusi yang untuk mendapatkan pandangan objektif, Bapak Ibu bisa juga pergi ke psikolog. Lalu yang terakhir adalah ketika memang merasa butuh ke psikolog gitu. Ketika memang ada perasaan itu kayaknya saya butuh ke psikolog deh, maka silahkan ke psikolog. Nah, yang perlu saya ingatkan lagi, psikolog di sini bukan berarti dia seperti magician gitu yang bisa menghilangkan masalah, enggak juga. Jadi psikolog di sini juga tujuannya adalah sebagai salah satu yang bisa membantu Bapak Ibu dalam menghadapi masalah. Oke, selanjutnya. Tapi ini ada lagi nih tantangan-tantangan ketika saya sudah sadar ternyata kesehatan mental saya sudah tidak baik-baik aja. Kayaknya saya memang butuh ke psikolog. Tapi ada stigma-stigma atau pandangan-pandangan dari sekitar kita ketika mental kita sedang tidak baik-baik aja, itu ada pembicaraan dari orang lain, karena nggak mudah bagi orang untuk mengerti
keadaan mental itu sudah tidak baik-baik aja. Mungkin kalau ketika kita sakit fisik, misalnya demam, misalnya tipes atau sakit apapun itu, orang mudah bersimpati. Tapi ketika kita mengalami kesehatan mental yang tidak baik-baik aja, orang-orang itu cenderung seperti apa sih gitu. Jadi ada ketakutan-ketakutan kalau dipandang nggak bersyukur, dipandang lemah, dipandang gitu aja kok berlebihan sih gitu. Jadi dianggap lebay gitu. Jadi ada ketakutan-ketakutan itu juga. Selain itu juga takut karena biasanya kan masalah itu bersifat pribadi. Jadi takut apa yang dibicarakan itu bocor kemana-mana. Jadi takut nanti orang-orang tahu gimana kalau saya ternyata orangnya seperti itu. Jadi ada ketakutan-ketakutan itu. Lalu juga ada ketakutan bahwa ke psikolog itu hanya untuk orang sakit gitu. Stres ya kamu kalau kamu stres ya gitu. Jadi ada pandangan-pandangan kalau pandangan yang kurang enak ketika ke psikolog itu digambarkan sebagai kita orang yang sakit. Padahal dengan kita memberanikan diri untuk ke menemui psikolog itu merupakan salah satu keberanian tanda kita mau mencapai pemulihan gitu. Jadi adanya ketakutan-ketakutan ini tadilah yang pada akhirnya bisa membuat seseorang itu jadi nggak mau mencari bantuan profesional dan pada akhirnya masalah-masalah yang dia hadapi itu semakin besar dan menambah masalah-masalah baru lainnya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, sebentar. Oke, kalau kita lihat nih kenyataannya, ternyata tadi kan ada kekhawatiran. Realitanya setiap manusia itu kompleks loh Bapak Ibu. Kita itu bukan makhluk yang sederhana. Kita itu sesuatu yang kompleks karena antara saya dengan bapak dengan ibu itu berbeda satu sama lain. Nggak ada yang sama antara satu individu dengan individu lain. Jadi kita memang unik dengan cara pandangnya kita sendiri, dengan cara melihat masalah sendiri itu memang berbeda antara satu sama lain. Jadi ketika ada ketakutan bilang, kamu kok masalah begitu aja baper gitu. Ya itu mungkin bagi dia tidak masalah, tapi ketika itu bagi kita masalah ya tidak apa-apa karena kita memang unik antar satu sama lain. Kita punya pengalaman-pengalaman yang berbeda antar satu sama lain yang membedakan membedakan cara melihat kita dengan orang-orang lain. Gitu. Lalu ada masanya seseorang merasa kesulitan dan itu manusiawi. Seperti yang saya katakan tadi, nggak apa-apa kalau Bapak Ibu sedang merasa tidak baik-baik aja itu nggak apa-apa karena itu merupakan salah satu proses dalam kehidupan. Pasti ada masa-masanya kita merasa kesulitan dan kita membutuhkan bantuan orang lain. Lalu kenyataannya yang lain lagi, sebenarnya walaupun kita dalam keadaan bermasalah, kita itu memiliki kekuatan kok, kita memiliki kemampuan kok untuk melewati keadaan apapun. Jadi kita itu sebenarnya bisa keluar dari perasaan-perasaan tidak berdaya kita itu. Gitu. Nah tadi karena kalau ketakutan terkait nanti bocor nih, nanti dijudge atau apa gitu. Nah, kalau di salah satu kode etik profesi psikologi, menjaga kerahasiaan klien itu merupakan salah satu yang utama gitu. Jadi, apa yang Bapak Ibu ceritakan akan menjadi rahasia antara Bapak Ibu dengan psikolognya gitu. Jadi, memang jangan takut bocor kemana-mana gitu. Lalu juga psikolog itu juga diatur untuk bersikap objektif terhadap masalah yang diungkapkan oleh klien. Nah, gitu. Jadi kita memang diusahakan tidak melibatkan pandangan-pandangan subjektif, melihat klien itu apa adanya seperti yang diungkapkan oleh mereka. Gitu. Jadi seperti ada misalnya penilaian budaya, unsur-unsur sara itu memang dikesampingkan oleh para psikolog ketika melihat masalah-masalah yang diceritakan. Jadi Bapak Ibu jangan takut ya ketika nanti ke psikolog nanti saya dijudge nanti saya malah digimanain gitu. Itu merupakan kekhawatiran yang nggak berlandas. Oke, selanjutnya yang terakhir.
Oke, kabar baiknya nih Bapak Ibu sekalian. Ternyata saat ini Medikal Sumbagut itu udah memiliki polipsikologi. Jika Bapak Ibu ternyata dari pemaparan tadi, oh kayaknya aku ada nemu sesuatu nih yang butuh diceritakan. Nah, sekarang Medikal Sumbagut sudah memiliki layanan polipsikologi. Kapan aja sih tuh adanya? Hari Senin sampai Jumat jam 8 hingga jam setengah 5 sore gitu. Jadi gimana sih untuk mendapatkan layanan ini? Jadi layanan ini bisa melalui tatap muka datang langsung atau melalui telemedicine. Telemedicine ini nanti akan saya berikan nomor WA-nya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat janji kepada saya atau bisa datang juga ke Medikal Sumbagut, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Jadi ditunggu ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ternyata oh kayaknya aku memang butuh psikolog, silahkan buat janji temu dan jangan takut apa yang nanti dibicarakan itu akan kemana-mana. Oke, sepertinya sekian dulu dari yang bisa saya paparkan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Namira atas pencerahannya ya, luar biasa sekali nih materi yang sangat kita tunggu-tunggu kali ya, bisa dibilang ya Mbak Namira ya. Jadi kita nih yang tadinya mungkin melupakan kesehatan mental, terutama di saat pandemi ini, jadi tersadarkan kalau kesehatan fisik dan kesehatan kita juga harus memperhatikan kesehatan mental kita. Tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Amira, ciri-ciri saat kita tidak baik-baik saja tuh apa aja, cara memelihara kesehatan mental kita seperti apa, dan kapan juga kita perlu bantuan dari ahlinya, yaitu psikolog ya. Dan kabar gembiranya untuk kita semua, ternyata di Medikal Sumbagut sudah ada psikolog klinis yang siap membantu di dalam kesehatan mental. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Mbak Namira ataupun kepada Dr. Gigi Nabila, bisa diberikan pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti akan kita bacakan segera di sesi tanya jawab ini. Kemudian kami juga mengingatkan Bapak Ibu yang mungkin tadi belum sempat mendengarkan lagu Pasti Bisa dan Gurindam Pandemi, bisa lihat di kolom chat ya, ada link. Baik, saya akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk kedua pembicara kita, Dr. Gigi Nabila dan Mbak Namira sudah bisa standby. Kita akan sesi tanya jawab nih. Ada banyak pertanyaan yang masuk untuk Dr. Nabila dan juga untuk Mbak Namira ya. Ya, halo Dr. Nabila, sudah bisa kita mulai sesi tanya jawab, Mbak Namira? Baik, sudah bisa kita mulai Dr. Ola. Ya, baik. Pertama mungkin untuk Dr. Nabila dulu ya, Mbak Namira ya. Ini ada pertanyaan yang masuk, Dr. Nabila, dari Mbak Yuli Morlima. Pertanyaan saya tujukan ke Dr. Gigi Nabila. Apakah ada pengaruhnya kumur-kumur dengan obat kumur sebelum melakukan tes PCR, terutama dengan hasil PCR-nya? Terima kasih. Silakan Dr. Nabila. Baik, terima kasih Dr. Ola. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Yuli nomor 5. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa obat ini memang terbukti bisa mengurangi jumlah virus COVID-19 di dalam rongga mulut, di area orofaring, dari rongga mulut hingga ke tenggorokan yang menuju ke pernapasan. Nah, akan tetapi penelitian tersebut tidak membuktikan bahwa pada saat pasien akan melakukan swab PCR, hasilnya tidak serta-merta menjadi negatif karena rutin berkumur tadi. Kenapa? Karena virus COVID-19 ini tidak hanya terdapat di rongga mulut dan hidung, namun juga sudah bisa menyebar ke organ tubuh lainnya. Jadi, penggunaan obat kumur tadi memang bisa mengurangi jumlah virus. Tujuannya itu sendiri untuk mengurangi transmisi atau penyebaran virus pada saat pasien batuk ataupun bersin, seperti itu. Jadi kesimpulannya bukan berarti setelah pasien berkumur
lalu swab PCR hasilnya akan negatif, tidak seperti itu. Dan belum tentu juga hasilnya akan menjadi positif. Jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil PCR nantinya. Namun pasien yang mengalami yang sedang terinfeksi COVID-19 sangat disarankan untuk melakukan penggunaan obat kumur 2 kali sehari setiap harinya untuk mengurangi viral load atau jumlah virus yang terdapat di rongga mulut, dan juga bisa mengurangi transmisi virusnya saat pasien batuk ataupun bersin. Seperti itu ya, Dokter Ola. Baik, terima kasih Dr. Gigi Nabila atas penjelasannya. Semoga sudah bisa menjawab ya Ibu Yuli dari MOR 5. Kita masuk ke pertanyaan kedua, masih untuk Dr. Gigi Nabila ya dok ya. Iya, ini dari Pak Himawan. Dr. Nabila, terima kasih atas paparannya. Gigi saya sudah rusak terutama di bagian geraham. Saat ini kalau makan, saya gunakan sisi geraham yang relatif masih lebih banyak. Pertanyaannya, apakah hal ini berpengaruh terhadap tingkat kehalusan makanan yang masuk ke dalam lambung atau ada concern lainnya? Terima kasih. Mohon dijawab Dr. Nabila. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Bapak Himawan. Pertanyaannya sangat bagus sekali dan sangat relevan dengan kesehatan gigi dan mulut dan juga hubungannya dengan organ tubuh lainnya. Mengenai tentang ukuran makanan yang terlalu besar dan jumlah mengunyahnya itu sangat kurang dari normal, itu tentu sangat mempengaruhi upaya penyerapan makanan oleh organ tubuh lainnya. Jadi normalnya pada saat gigi kita lengkap, kita itu harus mengunyah setidaknya 32 kali setiap suapan makanan. Oke, 32 kali itu bertujuan untuk memproduksi air liur atau air ludah di dalam rongga mulut itu menjadi lebih banyak pada saat kita makan. Di dalam air liur itu terdapat enzim yang namanya enzim amilase yang nantinya bisa berpengaruh ke penyerapan makanan. Apa yang terjadi kalau misalnya kita mengunyahnya kurang dari 32 kali? Yang pertama, pasti akan meningkatkan resiko terjadinya tersedak makanan karena tidak ada air liur atau air ludah yang membantu proses pengunyahannya. Lalu yang kedua, makanan lebih sulit dicerna karena air liur yang terkandung dalam rongga mulut menjadi sedikit. Diketahui bahwa air liur ini dia sangat mudah berinteraksi dengan asam lambung dan juga cairan empedu di dalam lambung. Nah, fungsinya ini nantinya akan mempercepat atau mempermudah penyerapan makanan. Jadi kalau air liurnya sedikit, otomatis tidak ada atau berkurang nih yang berinteraksi dengan asam lambung dan juga cairan empedu. Lalu yang ketiga, juga memperkecil kemampuan usus halus untuk menyerap makanan. Karena jika ukuran makanannya terlalu besar, itu akan terlalu sulit untuk diserap oleh usus halus. Biasanya kalau ukuran makanan yang masih terlalu besar, itu akan langsung disekresikan tanpa dilewati oleh usus halus. Artinya langsung dikeluarkan pada saat kita melakukan buang air besar seperti itu. Jadi tidak ada gizi yang terserap. Lalu yang terakhir adalah biasanya pada orang yang mengunyah kurang dari 32 kali, itu akan mudah lapar. Kenapa? Karena otak itu masih kekurangan waktu dia untuk menyampaikan sinyal bahwa kita sudah makan nih. Jadi dia nggak sempat, otaknya tidak sampai menyampaikan sinyal untuk mengatakan bahwa makanan yang kita konsumsi itu sudah cukup. Jadi sehingga bisa memunculkan rasa lapar lagi, dan keinginan makannya pun menjadi semakin meningkat. Lalu concern lainnya mengenai kehilangan gigi geraham tadi yang sangat banyak, Pak Himawan mengaku hanya menggunakan satu sisi untuk mengunyah. Itu sangat disarankan untuk melakukan perawatan gigi dan mulut, yaitu dengan melakukan pembuatan gigi palsu untuk kehilangan gigi di area sebelahnya. Kenapa? Kalau kita hanya mengunyah dengan menggunakan satu sisi, misalnya kehilangan giginya di sebelah kiri, jadi kita hanya mengunyah di sebelah kanan. Kalau kita mengunyah terus di sebelah kanan, area di sebelah kiri pasti banyak penumpukan karang gigi karena tidak pernah terpakai. Seperti itu. Selain dari penumpukan karang gigi, kondisi lain yang mungkin muncul adalah adanya penurunan otot pipi di area gigi yang sudah mengalami kehilangan. Karena tidak ada lagi nih penyokong otot tadi, yaitu di geliginya. Jadi apabila Bapak dan Ibu sekalian mengalami kondisi ini,
harus segera datang ke dokter gigi dan dianjurkan untuk melakukan pembuatan gigi palsu atau gigi tiruan, baik itu mau yang lepas pasang atau yang permanen, itu juga harus dikonsultasikan dengan dokter giginya. Seperti itu ya Pak. Oke, Dokter Ola. Ya, baik. Terima kasih Dokter Nabila. Semoga sudah bisa menjawab ya Bapak Himawan ya. Selanjutnya kita ke Pak Namira ya, Mbak Namira ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Yang pertama dari Mbak Rini. Selamat pagi dokter, terkait kesehatan. Saya orangnya rada panikan. Kalau ada masalah dalam kerjaan, harus ada penyelesaiannya. Kalau enggak, jadi nggak bisa tidur. Dan jadi visioner negatif. Seolah-olah bakalan jadi masalah besar dan merembet kemana-mana. Jujur, jadi menyiksa diri sendiri memang. Ada saran nggak dok? Bagaimana caranya untuk menghilangkan panik dan visioner negatif? Terima kasih Mbak Namira. Mau jawab Mbak Namira? Oke, terima kasih untuk Bu Rini. Pertanyaannya, kenapa sih Bu Rini itu rada panikan gitu ya ketika ada masalah di kerjaan, jadinya nggak bisa tidur, terus juga visioner negatif, mungkin maksudnya pikirannya overthinking gitu ya, kedepannya terlalu mikir negatif gitu ya maksudnya kali ya. Jadi pada akhirnya membuat Bu Rini jadi tersiksa sendiri. Gimana sih caranya? Oke. Jadi salah satu caranya adalah ketika ada kerjaan atau masalah, kita coba dulu nih, diurutkan dulu di list pekerjaannya apa-apa aja gitu, dan target setelah buat list, buat juga target-targetnya apa aja sih yang bisa dicapai gitu. Ketika kita panik itu biasanya karena kita nggak tahu. Bu Rini bisa dengan ambil jeda sejenak 1-3 menit, coba dulu nafas perlahan gitu, atur nafasnya dulu supaya Bu Rini itu bisa memberikan sinyal dulu ke dirinya, oke ayo tenang dulu, tenang. Jadi ketika Bu Rini lebih tenang, Bu Rini bisa melihat masalah itu secara lebih objektif gitu. Terkait dengan pikiran yang macam-macam gitu, jadinya kok kedepannya mikirnya jadi negatif terus. Nah, yang itu kita mesti cari tahu dulu apa sih yang Bu Rini pikirin gitu, ada kekhawatiran apa aja sih. Nah, kalau Bu Rini memang merasa mengganggu, Bu kan konseling aja ya Bu Rini ya, agar masalah ini bisa terbantu gitu. Tapi yang bisa saya sarankan sejauh ini adalah coba untuk latihan nafas perlahan terlebih dahulu agar Bu Rini bisa memberikan sinyal kepada dirinya untuk ayo tenang dulu gitu, sehingga Bu Rini jadinya nggak panik dan jadi kelabakan dengan kerjaan-kerjaan atau kegiatan-kegiatannya. Seperti itu. Semoga menjawab ya Bu Rini. Ya, terima kasih Mbak Namira. Ya, semoga sudah menjawab ya Mbak Rini ya atas pertanyaannya. Untuk yang kedua boleh ya Mbak Namira ya? Langsung saya bacakan yang kedua. Oke, silakan. Dari Pak Nasrullah. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Namira. Saya Nasrullah, izin mau tanya Mbak, bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita terindikasi gangguan mental dan bagaimana cara menanggulanginya? Terima kasih Mbak Namira, salam sehat. Oke, waalaikumsalam Pak Nasrullah. Gimana ya kita bisa tahu kalau kita terindikasi gangguan mental? Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi, kita bisa lihat dulu dari diri kita sendiri. Saat ini ada nggak sih perubahan-perubahan dalam diri kita gitu? Misalnya dari yang paling sederhana deh, pola makan ada terganggu nggak sama pola tidur? Biasanya kalau udah pola makan dan pola tidur terganggu, itu berarti ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran Bapak Ibu sekalian gitu. Lalu juga ketika misalnya Bapak Ibu Nasrullah bisa lihat kira-kira di hidup kok kira ini jadi masalah ya, atau yang kemarin yang nggak masalah kenapa jadi masalah ya. Nah, itu bisa dicari tahu. Mungkin saja saat ini kondisinya tidak baik-baik aja. Baik-baik aja harus ke psikolog sih nggak harus juga. Tadi seperti yang bisa saya sampaikan, bisa juga dulu dengan memberikan pertolongan ke diri sendiri dulu, gitu, melakukan jeda dulu, melakukan kasih batasan-batasan ke diri. Kalau ini, oke, aku lagi nggak baik-baik aja,
aku kasih diri aku istirahat atau seperti apa gitu. Jadi misalnya pun itu masih tidak menolong, ya salah satunya adalah dengan membicarakannya kepada psikolog gitu. Lalu pertanyaan keduanya bagaimana cara menanggulanginya, sebenarnya itu juga tergantung dari permasalahan apa yang Pak Nasrullah punya gitu, karena biasanya ada cara-cara tersendiri ketika menghadapi suatu masalah seperti itu. Oh iya, satu lagi, dokter. Salah satu cara kita untuk tahu mengenai kondisi kesehatan mental kita, yaitu salah satunya dengan kita mencari tahu apa sih itu tentang kesehatan mental gitu. Dan kita juga tahu mengenai apa itu kesehatan mental, jadi kita lebih aware, kita lebih sadar lagi, oh ternyata hal-hal seperti ini mesti aku sadari ya, oh hal-hal seperti ini ternyata ada ya dan perlu aku pedulikan ya gitu. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Namira. Semoga sudah menjawab ya Pak Nasrullah ya. Sekarang kita beralih ke gigi lagi ya, Dokter Nabila. Ini ada yang bertanya dari Bapak Iskandar. Dokter Gigi Nabila izin bertanya, ketika melakukan sikat gigi, terkadang gusi ada yang berdarah. Apakah karena salah cara menyikat gigi atau karena salah memilih model atau produk sikat giginya ya dok? Apakah ada tipe sikat gigi yang khusus untuk gusi yang mudah berdarah ketika menyikat gigi? Ya, mohon dijawab ya Dokter Nabila. Silakan. Terima kasih Bapak Iskandar untuk pertanyaannya mengenai gusi berdarah ya Pak ya. Jadi gusi berdarah itu sendiri penyebabnya ada banyak. Cuman yang umum sering terjadi itu yang pertama karena banyaknya penumpukan karang gigi atau kalkulus. Nah, karang gigi ini sendiri kalau dia sudah menumpuk di area gusi, itu bisa menyebabkan gusi kita menjadi lebih kemerahan dan juga bengkak atau meradang. Nah, kondisi tersebut apabila gusinya tersentuh oleh tangan atau tersentuh oleh makanan atau tersentuh oleh sikat gigi, itu pasti akan sangat mudah berdarah. Oleh karena itu, kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian sudah mengalami tanda-tanda seperti itu, gusinya bengkak, kemerahan, mudah berdarah, itu saya anjurkan untuk segera datang ke dokter gigi dan segera dilakukan pembersihan karang gigi. Penyebab lainnya bisa jadi karena teknik menyikat gigi yang salah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada saat menyikat gigi kita tidak perlu menggunakan tekanan yang terlalu keras. Cukup perlahan, yang penting menyeluruh. Yang penting dia mencakup seluruh permukaan gigi. Tidak perlu terlalu tergesa-gesa atau terlalu cepat, terlalu menekan permukaan giginya sampai mengenai gusi. Lalu untuk sikat giginya ada yang khusus atau enggak? Sebenarnya tidak ada. Tidak ada sikat gigi yang khusus untuk kondisi gusi berdarah. Jadi yang saya sarankan dalam pemilihan sikat giginya, usahakan ukuran sikat giginya tuh pas dengan ukuran gigi kita. Maksud saya di sini adalah tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Oke, lalu bulu sikat yang dipilih atau yang digunakan juga haruslah bulu sikat yang lembut. Karena kalau bulu sikat yang terlalu kasar itu pasti akan melukai gusi dan menyebabkan perdarahan. Oke, mungkin itu saja. Semoga bisa menjawab ya, Pak Iskandar. Ya, siap. Terima kasih Dokter Nabila atas jawabannya. Semoga sudah bisa menjawab ya Pak Iskandar ya. Sekarang kita beralih lagi ke Mbak Namira ya Mbak Namira ya. Ini ada pertanyaan yang masuk. Ya, dari Pak Siswanto. Mbak Namira punten mau bertanya. Kebanyakan orang kurang memahami level sehat mentalnya. Adakah traumatis masa lalunya mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Ya, mohon dijawab Mbak Namira. Oke, terima kasih Pak Siswanto nanya ada nggak ya alat ukur kesehatan mental gitu. Kalau menjawab itu sebenarnya banyak sekali kuis-kuis di Google, misalnya kita googling itu bisa kita cari pasti ada gitu loh. Cuman ketika kita ukur kuesioner melalui skala atau kuesioner biasanya itu masih kurang bisa menjadi indikasi, salah satu indikasi, tapi salah satu cara yang terbaik adalah dengan bicarakan kepada yang profesional, misalnya di sini adalah sebagai seorang psikolog gitu. Jadi bicara dengan metode wawancara merupakan salah satu metode yang paling
yang paling saya bilang cukup efektif dan bisa menggambarkan apakah keadaan itu merupakan memang kondisinya sedang baik-baik aja apa enggak, atau juga tadi bisa dengan melihat ke diri sendiri saat ini gimana sih keadaan dirinya gitu. Lalu tadi apakah traumatis di masa lalu mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Oke, tadi saya lupa menyampaikan bahwa ada memang 3 faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Bisa jadi faktor biologis, faktor lingkungan, atau faktor kejadian masa lalunya gitu loh. Memang kita ini merupakan individu yang unik ya. Jadi memang apa yang kita lalui, apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi kita melihat sesuatu gitu. Memang kejadian traumatis bisa menjadi salah satu yang membuat seseorang mengalami masalah di kesehatan mentalnya, tapi belum tentu orang yang traumatis sudah pasti sakit mental, itu enggak juga gitu. Tapi bisa saja mempengaruhi bagaimana dia cara melihat masalah-masalahnya dia gitu. Karena ada juga kok orang yang mengalami peristiwa traumatis, tapi dia tetap sudah damai dengan itu dan dia tetap bisa menjalani hidupnya dengan baik. Tapi ada juga yang memang pengalaman itu masih mempengaruhi dirinya. Nah, ketika pengalaman-pengalaman itu masih mempengaruhi dirinya, ada baiknya diselesaikan. Salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah dengan berbicara ke psikolog gitu. Jadi kita bisa sama-sama mencari tahu bagaimana kita untuk berdamai dengan si peristiwa yang nggak menyenangkan itu. Seperti itu, Pak Siswanto. Baik, terima kasih Mbak Namira. Semoga sudah bisa menjawab ya Pak Siswanto ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat untuk Dokter Gigi Nabila. Ada dari Pak Randa. Terima kasih atas sharingnya Dokter Gigi Nabila. Izin bertanya, untuk masa pemakaian sikat gigi sebaiknya dipakai berapa lama ya untuk kemudian diganti? Dan lebih baik mana sikat gigi yang menggunakan tutup sikat atau yang tidak ada tutup? Terima kasih. Silakan Dokter Nabila. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Randa. Jadi penggunaan sikat gigi itu maksimalnya 3 bulan. Paling lama 3 bulan itu sudah harus diganti. Mungkin toleransi sampai 4 bulan. Namun sebaiknya setelah 3 bulan pemakaian itu harus diganti. Karena biasanya pada saat 3 bulan itu bulu sikatnya sudah tidak efektif lagi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang terdapat di permukaan gigi. Selain itu, dari WHO juga disarankan untuk mengganti sikat gigi apabila Bapak dalam kondisi sakit. Misalnya nih, bulan ini Bapak dan Ibu terkena infeksi virus flu, misalnya influenza biasa. Nah, nanti setelah sembuh di bulan berikutnya, ada baiknya Bapak dan Ibu segera mengganti dengan sikat gigi yang baru. Karena biasanya virus-virus ataupun bakteri bisa menempel di permukaan bulu sikatnya. Jadi, agar tidak mengurangi efektivitas menyikat gigi tadi, alangkah baiknya setelah Bapak dan Ibu sakit untuk segera mengganti sikat giginya. Lalu pertanyaannya tadi, apakah lebih baik untuk memilih sikat gigi yang ada tutupnya atau tidak ada tutupnya? Jawabannya pasti tentu saja yang ada tutupnya, karena bertujuan untuk menghindari kontaminasi dari virus ataupun bakteri yang terdapat di kamar mandi. Jadi setelah Bapak dan Ibu menyikat gigi, ada baiknya dibersihkan di bawah air mengalir, pastikan sampai tidak ada sisa makanan di bulu sikatnya, dibersihkan, lalu dikeringkan dengan cara meletakkannya tegak. Bagian atas sikat giginya tuh mengarah ke atas, jangan sebaliknya ke arah ke bawah, itu malah menimbun bakteri ataupun virus di bulu sikatnya. Jadi setelah dibersihkan, diletakkan dengan posisi ujung sikatnya ke arah atas, lalu tutup dengan penutup yang sudah tersedia. Jadi lebih disarankan yang ada tutupnya dibandingkan yang tidak ada tutupnya. Diingat-ingat ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Dr. Ola. Iya, terima kasih Dokter Nabila atas jawabannya. Sekarang untuk pertanyaan terakhir untuk Mbak Namira ya, yang tadi juga pertanyaan terakhir untuk Dokter Nabila, karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu, kami belum bisa menyebutkan satu persatu pertanyaannya, tapi karena kebetulan Dokter Nabila dan juga Mbak Namira adalah peserta, tanyakan secara langsung kepada Dokter Gigi Nabila ataupun kepada Mbak Namira. Nanti kami juga bisa share nomor HP Dokter Nabila dan Mbak Namira. Baik, untuk Mbak Namira, pertanyaan terakhir ya Mbak ya.
dari Dr. R. Untuk Mbak Namira, Mbak, di tengah kesibukan pekerjaan saat ini, kondisi kita sering sulit untuk bisa tidur atau istirahat dengan baik. Adakah cara istirahat atau metode tidur yang baik untuk mengurangi beban pikiran kita, Mbak? Terima kasih, Mbak Namira. Oke, terima kasih. Ini yang dimaksud ketika tidur, kualitas tidurnya nggak baik atau waktu tidur yang sempit. Misalnya memang kualitas tidurnya yang bermasalah, biasanya itu terjadi ketika kita sedang memang memiliki banyak pikiran-pikiran sehingga tidur pun terasa lelah gitu. Bangun tidur pun bukannya segar tapi masih lelah. Nah, ketika itu terjadi, ketika itu jadi penyebabnya, yang bisa dilakukan adalah bilang dulu ke diri untuk membuat batasan diri sendiri gitu. Ketika jadwal kerja sudah selesai, ya tinggalkanlah pikiran-pikiran terkait dengan kerjaan itu. Jadi memang harus komitmen dengan diri sendiri gitu. Diri kita sendirilah yang bisa pikiran-pikiran sekarang waktunya saya istirahat misalnya seperti itu. Bilang ke diri kita kalau kita butuh istirahat misalnya gitu. Atau misalnya kerja terlalu larut, akhirnya tidurnya jadi tengah malam gitu. Nah, kita sendirilah yang bisa membatasi diri kita. Misalnya kita buat set jam kerja. Oke, aku boleh kerja sampai jam 8. Aku boleh kerja sampai jam 9 itu. Sesuai kemampuan dan kondisi dari Bapak Ibu sekalian ya. Dengan mengeset jam segitu kita jadi tahu, oh oke, ini udah jam 9 artinya aku harus istirahat. Oke, karena juga kalau misalnya kita mengabaikan kondisi fisik kita, karena kan tadi kalau kita kurang tidur pasti akan berpengaruh banyak ya ke fisik kita, misalnya jadi energi keesokan harinya jadi nggak banyak, yang juga nantinya jadi kumulatif dan pada akhirnya membuat masalah-masalah baru gitu. Jadi memang diri kita sendirilah yang bisa membatasi kapan kita harus istirahat, kapan kita harus bekerja gitu. Jadi nggak tercampur antara istirahat dan kerja. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Iya, terima kasih Mbak Namira. Semoga sudah bisa menjawab ya Dokter R ya. Oke, mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu, kalau kami belum bisa, ini adalah personil baru di medikal, jadi nanti pertanyaan jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ditanyakan kepada Dokter Nabila maupun kepada Mbak Namira. Nanti kami juga akan broadcast nomor HP untuk telemedicine baik dengan Dokter Nabila maupun dengan Mbak Namira ya. Jadi nanti bisa langsung konsultasi kepada kedua narasumber kita. Baik, terima kasih Dokter Nabila dan Mbak Namira atas diskusi kita pada pagi hari ini. Izinkan saya menyimpulkan ya secara apa yang sudah kita dapatkan pada siang hari ini. Jadi saat ini sehingga kita jangan sampai lengah dan tetap menjaga kesehatan, baik kesehatan gigi dan mulut dan juga kesehatan mental. Untuk kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Gigi Nabila, yaitu cara menjaganya adalah dengan membersihkan secara rutin gigi dan mulut kita dengan menyikat gigi, juga sudah ada kumur, sikat lidah dan sebagainya. Dan juga jangan lupa kita harus perlu modifikasi diet dan rutin kontrol ke dokter gigi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir ke dokter gigi di saat pandemi karena kita sudah menggunakan SOP yang sudah baik untuk dokter dan juga untuk pasiennya. Kemudian untuk kesehatan mental kita, mari kita kenali keadaan kesehatan mental kita. Kita cari cara juga yang dapat kita lakukan, seperti tadi self-care kita ya, untuk memelihara kesehatan mental kita. Dan saat kita sedang tidak baik-baik saja, dan kita perlu bantuan oleh kita tidak perlu khawatir, tidak perlu jadi cemas dengan stigma-stigma yang muncul. Jadi segeralah mencari pertolongan kepada tenaga profesional atau di sini psikolog. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Gigi Nabila dan Mbak Namira atas pemaparan yang luar biasa pada siang hari ini. Nah, kita akan masuk ke acara yang ditunggu-tunggu ini, pengumuman 6 pertanyaan terbaik dari pilihan narasumber yang akan mendapatkan hadiah top up link aja. Mungkin yang pertama dari Dr. Nabila, boleh diumumkan 3 pertanyaan terbaik, Dok, pilihan Dr. Nabila yang akan mendapatkan hadiah.
Oke, baik. Terima kasih Dokter Ola. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak dan Ibu perwira Pertamina Patraniaga yang sudah bersedia untuk mendengarkan pemaparan dari materi tentang kesehatan gigi dan mulut. Dan terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab semua pertanyaannya. Jadi saya akan mengumumkan 3 pertanyaan terbaik yang bisa mendapatkan hadiah dari pihak panitia. Yang pertama adalah pertanyaan dari Bapak Himawan tentang pengaruh mengunyah yang tidak sampai 32 kali dengan kesehatan lambung. Lalu yang kedua adalah pertanyaan dari Ibu Yuli tentang apakah obat kumur bisa mempengaruhi hasil swab PCR. Lalu yang terakhir adalah pertanyaan dari Bapak Iskandar mengenai penyebab gusi berdarah dan kaitannya dengan kebiasaan menyikat gigi. Selamat untuk para pemenang, bisa menghubungi pihak panitia agar mendapatkan hadiahnya. Terima kasih Dokter Ola. Iya. Baik, terima kasih Dokter Nabila. Selamat berarti kepada Bapak Himawan, Ibu Yuli dari Nomor 5 dan Bapak Iskandar. Bapak Ibu berhak mendapatkan hadiah top up link aja. Boleh nanti menghubungi panitia ya Bapak Ibu untuk mendapatkan hadiahnya. Ya, selamat untuk ketiga pemenang. Sekarang untuk pemenang dari versi Mbak Namira. 3 pertanyaan terbaik Mbak Namira. Silakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mendengarkan kami serta antusiasnya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini ada 3 pertanyaan terbaik menurut kita. Ada pertanyaan dari Ibu Rinika tentang gimana sih biar nggak menyiksa diri sendiri. Lalu yang kedua itu ada Bapak Nasrullah yang menanyakan gimana cara menanggulangi ketika terindikasi gangguan mental. Yang ketiga yang ada Pak Siswanto yang menanyakan gimana cara mengukur kesehatan mental dan apakah peristiwa traumatis itu mempengaruhi kesehatan mental. Oke, sepertinya 3 itu merupakan pertanyaan yang terbaik di webinar ini. Terima kasih Mbak Dr. Deborah. Iya, siap. Terima kasih Mbak Namira. Selamat kepada Mbak Rini, Pak Nasrullah, dan Pak Siswanto. Menjadi 3 pertanyaan terbaik versi Mbak Namira ya. Selamat Bapak Ibu. Kami ingatkan mungkin untuk mengisi link absen, karena nanti top up link ajanya akan kami kirimkan ke nomor HP yang tertera di link absen ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin kepada 6 pemenang kita untuk mengisi link absen yang sudah disediakan oleh panitia. Nanti akan kita top up saldo link aja ke nomor HP masing-masing Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya dan juga Dokter Gigi Nabila dan Mbak Namira. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kita akan foto bersama dulu ya Bapak Ibu dengan kedua narasumber kita. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyalakan kamera, Dokter Gigi Nabila juga dan Mbak Namira, biar kita bisa foto bersama. Mohon izin. Ya, mari masih ditunggu Bapak Ibu yang bisa nyalakan biar kita foto ya dengan narasumber kita. Masih ada lagi? Kami
Ya, maaf Bapak Ibu tadi ada kesalahan sinyal. Kita foto bersama ya Bapak Ibu ya, yang masih bisa menyalakan kamera boleh. Silakan nyalakan kameranya. Aba-aba di saya ya Bapak Ibu ya. Oke. 3. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. 1, 2. Sebentar, 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Nabila dan Mbak Namira yang sudah sharing ilmu dengan kita siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Perwira Pertamina yang sudah mengikuti webinar ini dengan antusias. Mohon sebelumnya jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan selama webinar ini berlangsung, semoga ini yang kita dapatkan dan bisa menjadikan kita semakin sehat, bugar, dan senang untuk menciptakan region Sumbagut yang kreatif, inovatif, dan solutif. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di webinar WeGood lainnya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Terima Dr. Ola. Terima kasih Bapak. Masih medikal. Dokter. Ya, makasih Dr. Ola, Dr. Nabila, Mbak Namira, Dr. Rizky, semua tim medikal, makasih. Terima kasih dokter. Baik, Pak. Insan pertama